Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke part 2 tentang peluang. Nah, kita akan membahas kembali mengenai latihan soal untuk persiapan ASAS tahun 2025-2026 untuk mata pelajaran matematika di kelas 11. Nah, untuk part 2-nya ini mengenai peluang, jadi nanti kita akan belajar mengenai permutasi, kombinasi, terus ada frekuensi harapan, peluang kejadian majemuk, dan lain-lain. Nah, di sini untuk part pertama itu di video yang kedua tentang permutasi. Dalam panitia beranggotakan 5 orang akan dipilih ketua, wakil, dan bendahara tanpa rangkap. Jadi nggak ada orang yang memegang 2 atau lebih jabatan. Gitu. Banyak cara memilihnya adalah, nah untuk yang nomor 1, karena dia akan memilih ketua, wakil, dan bendahara, berarti yang kita gunakan itu permutasi atau kombinasi. Nah, karena ada susunan atau ada kedudukan clue-nya, jadi kalau misalnya ada kedudukan, itu pakainya permutasi. Ya. Tapi kalau misalkan dia bersifat general, pakainya kombinasi gitu. Nah, karena dia ada kedudukannya, jadi ada ketua, wakil, bendahara, juara 1, juara 2, juara 3, dan lain-lain itu kalau seperti itu pakainya permutasi gitu ya. Maka untuk yang nomor 1, karena tadi kita pakai permutasi, berarti permutasi berapa orang yang dipilih? Ketua, wakil, bendahara, berarti ada 3 orang. Berarti permutasi 3 dari berapa orang yang kita miliki? Nah, kan anggotanya ada 5 ya, berarti permutasi 3 dari 5. Sama dengan rumus permutasi apa nih? Jangan sampai lupa. Permutasi R dari N itu penjabarannya adalah N faktorial per N kurang R faktorial. Nah, jadi kalau permutasi 3 dari 5, berarti penjabarannya adalah N-nya kan 5 ya. Jadi 5 faktorial per N kurang R, atas kurang bawah. Jadi 5 kurang 3 faktorial gitu. 5 faktorial per 5 kurang 3 itu 2. Nah, berarti 2 faktorial. 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Berarti 5 faktorial yang kita jabarkan. Jadi, kita jabarkan yang besar untuk bisa mengeliminasi yang kecil. Yang besar kan 5 ya. Jadi, yang dijabarkan adalah 5. Sampai berapa? Sampai 2, karena penyebutnya 2. Jadi, 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, sama-sama 2 faktorial bisa kita eliminasi. Berarti sisanya tinggal 5 kali 4 kali 3. 5 kali 4 itu 20. 20 kali 3, 60. Jadi, banyak cara untuk memilih ketua, wakil, dan bendahara itu ada 60 cara gitu. Terus yang nomor 2, diketahui permutasi 6 dari N sama dengan 6 permutasi 5 dari N-1. Nilai dari 3N-4 adalah, nah kalau kayak gini pokoknya kita jabarin aja si permutasinya gitu. Jadi untuk yang nomor 2, permutasi 6 dari N, berarti penjabarannya kan yang atasnya apa? N, berarti N faktorial per atas kurang bawah, N kurang 6 gitu. Faktorial sama dengan 6, karena dia nggak ada permutasinya. Terus yang ini, permutasi 5 dari N-1, atasnya apa? N-1, berarti dikali N-1 faktorial per atas kurang bawah, berarti N kurang 1, bawahnya 5, kurang 5 gitu, faktorial. Berarti hasilnya jadi N faktorial per N-6 faktorial sama dengan 6 kali N-1 faktorial per N-5 kurang 1. Atau min 1 kurang 5 gitu ya, jadinya N-6 faktorial. Nah, kiri kanan penyebutnya sama-sama N-6, berarti bisa dieliminasi nih kalau posisinya sama gitu. Berarti sisanya tinggal N faktorial sama dengan 6 kali N-1 faktorial. Nah, yang sama-sama punya faktorial kita satu ruaskan aja. Nah, ini N-1 punya faktorial ya, kita pindahin nih, tadinya dikali berarti berubah jadi dibagi, jadinya N faktorial per dibagi gitu, sama N-1 faktorial sama dengan 6.
Nah, terus habis dari sini, tadi kan prinsipnya kita menjabarkan yang besar untuk bisa mengeliminasi yang kecil. N sama N-1 besaran mana? Besaran N, ya kan? Karena kan N mah belum dikurangi sama apapun gitu. Berarti yang kita jabarkan adalah si N. Sampai apa dijabarkannya? Berarti sampai N-1. Berarti N kali N-1 faktorial per N-1 faktorial. Kenapa ini dijabarin sampai N-1? Karena penyebutnya N-1. Kalau misalkan penyebutnya N-2 ya jabarin lagi jadi N kali N-1 kali N-2 faktorial gitu. Pokoknya sampai bisa mengeliminasi yang pasangannya. Sama dengan 6. Nah ini sama-sama N-1 faktorial kan, berarti bisa kita eliminasi. Jadi nilai N sama dengan 6 gitu. Nah yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan kan 3N-4. Jadi nilai dari 3N-4 itu adalah 3 kali N-nya 6 kurang 4. 3 kali 6, 18. Jadi 18 kurang 4, jadinya 14. Maka nilai dari 3N-4 adalah 14 gitu. Gampang ya. Oke, lanjut. Yang nomor 3. Dari angka 2, 3, 5, 6, 7, 9 akan dibentuk bilangan 3 angka. Nah, karena bilangan 3 angka, berarti kotaknya kita bikin 3 kotak. Kayak gitu, karena 3 angka. Yang lebih dari 700. Nah, kalau lebih dari 700 yang jadi patokan angka depan atau angka belakang. Misal, 712, dia lebih atau kurang? Lebih, ya kan? Kalau 672, dia lebih atau kurang? Kurang, karena depannya 6 gitu kan. Berarti yang jadi patokan itu kan angka depan nih. Angka depan. Lebih dari 700, berarti yang boleh ditaruh di angka depan itu angka berapa aja? 2 boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena kalau depannya 2, dia jadi bilangan 200-an. Itu kan kurang ya dari 700. Terus kalau 3, 300-an enggak boleh. 5, 500-an enggak boleh. 6, 600-an juga enggak boleh. 7, 700-an. Nah, kan 700-an lebih dari 7 ya. Berarti untuk angka 7 itu boleh. 9. Nah, ini juga sama nih. Karena 9 itu akan menjadi 900-an, berarti kan dia lebih ya. Berarti yang boleh adalah angka 7 sama 9. Berarti ada berapa angka? Ada 2 gitu. Angka 7 sama angka 9 doang yang boleh gitu. Terus karena dia tidak boleh berulang, dia tidak boleh berulang kan angkanya berbeda ya. Jadi nggak boleh berulang. Berarti total angkanya ada berapa tadinya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka. Udah kepake 1 di depan. Berarti sisanya tinggal 5. Terus yang belakangnya udah kepake 1 di tengah. Berarti sisanya tinggal 4. Berarti hasilnya jadi 2 kali 5 kali 4. Jadinya 40. Terus yang nomor 4. Alex mempunyai buku-buku yang berbeda. Nah, ini bukunya berbeda ya, jadi dia nggak identik. Terdiri dari 4 buku IPA. Buku IPA-nya ada 4. Terus IPS-nya ada 2. Terus Indonesia ada 2. Sama matematika ada 3. Buku-buku tersebut akan disusun berjajar pada sebuah rak. Tentukanlah banyaknya susunan buku. Nah, ini pakai permutasi juga. Nih, ini sudah kita pelajari. Karena matematika harus berkelompok, berarti si matematika kita hitung sebagai satu kesatuan. Satu kesatuan gitu. Berarti untuk banyaknya susunan itu adalah tinggal kita totalkan jumlah anggotanya ada berapa? 4, 2, 2, yang ini 1 karena dia dijadikan satu kelompok. Berarti ada 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 1, 9. Berarti jadi 9 faktorial. Nah, karena dia bukunya berbeda, berarti kita harus kalikan dengan total buku yang dikelompokkan. Yang dikelompokkan kan cuma matematika ya. Ada berapa bukunya? 3. Berarti kita kali sama 3 faktorial. Nah, hasilnya jadi berapa? Silahkan dihitung gitu. Terus
Nah, sekarang kita masuk nih ke kombinasi. Kenapa pakai kombinasi? Karena untuk soal yang pertama, berapa banyak jabat tangan yang bergantian dalam suatu pesta yang dihadiri 12 orang? Nah, kalau jabat tangan kan misal, saya berjabat tangan dengan Lee Jong Suk. Dengan Lee Jong Suk, salaman sama saya. Itu kan kehitungnya sama ya, walaupun halu gitu ya. Nah, karena dia kehitungnya sama, berarti kita pakainya kombinasi. Karena kan dia setara gitu ya. Berarti untuk yang nomor 1, berapa banyak jabat tangan, berarti dia pakainya kombinasi. Berapa orang yang dibutuhkan untuk jabat tangan? 2 orang. Dari total orang yang hadir adalah 12. Nah, untuk rumus kombinasi kan kombinasi R dari N itu adalah N faktorial per N kurang R faktorial. Jangan lupa kalau kombinasi itu dikali lagi sama R faktorial. Berarti ini penjabarannya menjadi 12 faktorial per 12 kurang 2 faktorial. Jadi atas kurang bawah faktorial dikali bawah faktorial. Bawahnya 2 berarti 2 faktorial gitu. Jadinya 12 faktorial per 12 kurang 2, 10. 10 faktorial dikali 2 faktorial. Udah tinggal kita jabarkan. 12 kita pasangkan sama 10 karena dia berdekatan. Kalau dipasangkan sama 2 kan kejauhan ya. Nah, berarti 12 sama 10 yang dijabarkan yang mana? Yang besar. Yang 12 sampai 10 gitu. Jadi 12 kali 11 kali 10 faktorial gitu. Kita jabarkan cukup sampai 10 aja. Per 10 faktorial dikali 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Jadi ini tinggal dieliminasi, 10 faktorial sama 10 faktorial, terus 12 sama 2 jadinya 6. Berarti hasilnya tinggal 6 kali 11. 6 kali 11 itu adalah 66 gitu. Berarti akan ada 66 jabat tangan yang terjadi pada pesta tersebut. Selanjutnya yang nomor 2. Pada suatu ujian, seorang siswa harus mengerjakan 8 soal dari 10 soal yang tersedia. Dia harus ngerjain 8 soal dari 10 soal. Jika dia harus mengerjakan 3 soal pertama, jadi dari 10 soal ini, dia harus ngerjain 3 soal pertama nih. Soal pertama. Berarti sisanya, karena ada 10 soal, berarti kan ada 7 soal akhir ya, biar totalnya jadi 10 akhir. Nah gitu. Dia udah ngerjain 3 soal pertama nih. Yang diminta adalah mengerjakan 8 soal. Berarti berapa soal lagi yang belum dikerjakan sama orang tersebut? Maka tinggal 5 soal gitu kan ya. Karena dari 8, 3 soal udah dikerjain dari soal pertama. Berarti tinggal 5 soal lagi yang dikerjakan. Terus kita pakainya permutasi atau kombinasi? Kita pakainya kombinasi. Kenapa? Karena semua soalnya setara. Jadi boleh ngerjain yang nomor 6 dulu, terus nomor 7, terus ke nomor 4, gitu, terus ke nomor 10 lah, dan lain-lain. Jadi dia setara gitu ya. Jadi kombinasi, berapa soal lagi yang harus dikerjakan? 5, karena dia udah ngerjain 3 gitu kan ya. Dari berapa soal sisanya yang tersedia? 7. Karena sisanya 7 soal akhir. Jadi kombinasi 5 dari 7. Jadinya tinggal dijabarkan 7 faktorial per 7 kurang 5 faktorial kali 5 faktorial. Berarti hasilnya jadi 7 faktorial per 7 kurang 5. 2 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, 7 kita pasangkan sama 5 karena berdekatan gitu. Berarti kita jabarkan cukup sampai 5 aja. 7 kali 6 kali 5 faktorial per 2 faktorial itu adalah 2 kali 1 gitu. Kali 5 faktorial. Nah, ini kita eliminasi. 6 sama 2 bisa dieliminasi jadi 3. Berarti 7 kali 3 jadinya 21. Berarti akan ada 21 cara siswa untuk memilih soal yang dikerjakan. Selanjutnya, nah ini kita udah masuk ke peluang kejadian majemuk. Peluang. Dia ada tentang frekuensi harapan juga ya. Nah, di sini
Dalam sebuah kotak terdapat 12 bola, 4 biru, 5 kuning, sama 3 putih. Jika diambil 3 bola sekaligus, nah untuk peluang, kalau tadi kan permutasi kombinasi tinggal dihitung ya, kalau peluang A itu rumusnya adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya kejadian ruang sampel. Jadi kita harus cari dulu nih kejadian A-nya berapa, kejadian ruang sampelnya berapa. Ruang sampel itu keseluruhan gitu ya, general. Nah, berarti misal dia mau menentukan peluang ketiganya biru atau ketiganya kuning. Berarti peluang misal A itu biru, jangan deh ya, biar gampang. Misal B itu biru, terus K itu kuning gitu, misalkan kuning. Berarti peluang ketiganya biru, berarti biru, atau karena atau berarti kan dia gabungan ya. Kalau dan berarti dia irisan. Pokoknya kalau kalimat hubungnya atau dia ditambah, kalau kalimat hubungnya dan berarti dia dikali karena dia irisan. Kalau atau itu dia gabungan, ditambah jadinya. Peluang B gabungan K sama dengan berarti peluang B ditambah sama peluang K gitu. Nah, untuk peluang B kita cari tahu dulu nih. Peluang B itu ketiganya kuning. Peluang B ketiganya biru. Berarti peluang B itu adalah banyaknya anggota B dibagi sama banyaknya anggota ruang sampel. Ditambah untuk yang peluang kuning, banyaknya anggota kuning dibagi sama banyaknya anggota ruang sampel gitu. Nah, ketiganya biru. Berarti dia kombinasi. Kenapa pakai kombinasi? Karena yang penting kan 3 bola gitu, nggak peduli dia bola yang mana dulu, yang penting warnanya biru semua, dia identik gitu kan. Jadi kombinasi berapa birunya? 3 gitu. Dari total bola biru yang ada itu adalah 4. Berarti kombinasi 3 dari 4 kan NS-nya sama ya. Nah, ini ditambah dulu. Sekarang yang kuning. Ketiganya kuning, berarti kombinasi 3 dari berapa kuningnya? Kuningnya ada 5, jadi kombinasi 3 dari 5 per semestanya sekarang. Semestanya kan yang bersifat general ya, jadi yang penting kita ngambil 3 bola gitu. Jadi kombinasi 3 dari berapa total bola yang tersedia? Total bola yang tersedia itu ada 12, berarti kombinasi 3 dari 12 gitu. Terus tinggal dihitung aja. Kombinasi 3 dari 4, berarti 4 faktorial per 4 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial ditambah kombinasi 3 dari 5, berarti 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial per bawahnya kombinasi 3 dari 12, berarti 12 faktorial per 12 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Jadinya yang ini 4 faktorial per 4 kurang 3, 1. 1 faktorial dikali 3 faktorial ditambah 5 faktorial per 5 kurang 3 itu 2. Di 2 faktorial dikali 3 faktorial per 3. Atau tetap kurang 5. Penyebutnya 12 faktorial. 12 faktorial per 12 kurang 3, 9. 9 faktorial dikali 3 faktorial. Berarti jadinya yang ini 4 kali 3 faktorial per 1 faktorial kan 1 ya, jadi nggak usah kita tulis. 3 faktorial nih. Tambah yang ini berarti 5 kita pasangkan sama 3. Jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorialnya kan nggak punya pasangan ya, jadi kita tulis 2 kali 1 kali 3 faktorial per bawahnya 12 kita pasangkan sama 9, jadi 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial
per 9 faktorial kali, nah ini kan berapa tadi nih? 3. 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Nah, tinggal dieliminasi. 3 sama 3, 3 sama 3, 9 sama 9, terus ada lagi nih. Nah, 4 sama 2 jadinya 2, terus 3 kali 2 kan 6 ya, bisa dieliminasi sama 12, berarti jadinya 2. Berarti hasilnya, sisanya tinggal yang atas 4 tambah 5 kali 2. 5 kali 2 itu 10. 4 tambah 10 per, untuk penyebutnya sisanya tinggal 2 kali 11 kali 10. 2 kali 11, 22. 22 kali 10, 220. 220. Berarti hasilnya adalah 14 per 220. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi berapa ini? 2. Bagi 2 jadinya 7 per 110 gitu untuk yang nomor 1. Yang nomor 2, peluang seekor unggas mengidap flu burung adalah 0,13. Jika unggas yang tidak mengidap flu burung diharapkan sebanyak 174 ekor, maka jumlah unggas yang dipelihara adalah, nah, karena ini yang diketahui kan peluang mengidap, sedangkan yang diminta adalah yang diketahui adalah peluang yang tidak mengidap. Ini kita pakainya komplement. Kenapa pakai komplement? Karena komplement itu adalah pelengkap. Jadi kalau yang mengidap flu burung, berarti pelengkapnya adalah yang tidak mengidap flu burung. Rumusnya itu tinggal 1 dikurangi dengan peluang A-nya. Misal, A itu adalah mengidap flu burung. Mengidap flu. Gitu. Berarti A komplement simbolnya C. Nah, komplement itu simbolnya C di atas kayak gini. A komplementnya adalah lawannya atau pelengkapnya mengidap flu burung adalah tidak mengidap flu. Untuk A, peluang dari A itu adalah 0,13. Jika unggas yang tidak mengidap flu burung diharapkan sebanyak 174 ekor, berarti N kan dia tidak mengidap ya, berarti dia A komplement. Banyaknya anggota A komplement itu diharapkan 174. Yang ditanyakan adalah total dari jumlah unggas yang dipelihara. Nah, dia kan yang mengidap flu itu peluangnya 0,13, berarti peluang A komplement yang tidak mengidap flu burung itu adalah 1 dikurangi dengan peluang yang mengidap flu, peluang A. Berarti 1 dikurangi dengan peluang A-nya itu 0,13. 1 dikurangi 0,13 itu adalah 0,87 gitu. Jadi untuk menentukan jumlah dari A komplement itu kan cara mencarinya adalah peluang A-nya, peluang A komplementnya kita kalikan dengan total seluruh burung yang dipelihara. Nah, sekarang banyaknya unggas yang tidak mengidap flu itu tadi 174 diharapkan, berarti 174 sama dengan peluang A komplementnya itu adalah 0,87 dikali jumlah unggas yang dipelihara itu adalah NS semestanya gitu ya. Maka untuk mencari NS itu adalah 174 dibagi dengan 0,87. Nah, berapa tuh 174 dibagi 0,87? Kita hitung dulu sebentar.
hasilnya 200. Berarti NS-nya pennya error. Nah, berarti NS-nya itu adalah 200. Jadi total unggas yang dipelihara adalah 200 unggas, seperti itu. Nah, terus soal selanjutnya. 3 buah koin ditos bersamaan, tentukanlah peluang paling sedikit muncul satu angka. Nah, ini kita boleh manual, boleh pakai komplement juga. Untuk yang nomor 1, 3 buah koin ditos bersamaan. Kan kalau 3 buah koin, ruang sampelnya itu adalah ada angka-angka gambar, angka, terus ada gambar angka, terus ada gambar angka, gambar angka, terus ada angka, gambar, sama terakhir ada gambar. Nah, berarti total dari anggota ruang sampelnya itu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peluang paling sedikit muncul satu angka. Berarti kalau angka boleh nggak? Boleh. Angka gambar boleh, karena ada 2. Angka gambar angka boleh juga, karena ada 2. Gambar angka boleh juga, karena ada 2. Gambar angka boleh juga, karena ada 1. Karena kan minimal 1 ya. Gambar angka boleh, angka gambar boleh karena ada 1 A-nya. Gambar boleh nggak? Nggak boleh karena nggak ada angkanya. Berarti peluang munculnya paling sedikit satu angka, misal itu adalah kejadian A gitu ya. Peluang A itu adalah berapa tadi? Banyaknya anggota A dibagi sama banyaknya anggota semestanya, ruang sampelnya. Banyaknya anggota A ada 7, berarti 7 per banyaknya semesta ada 8 gitu. Atau kalau misalkan mau pakai komplement, boleh nih, peluang paling sedikit munculnya satu angka. Paling sedikit muncul satu angka, lawannya apa? Misal A itu adalah paling sedikit atau minimal ya, minimal satu angka. Berarti kan lawannya A komplementnya itu adalah tidak ada angka ya kan, tidak ada angka. Berarti kita cari nih peluang A komplementnya, nggak ada angka, berarti cuma boleh gambar ya kan. Berarti berapa peluangnya? 1 per total ruang sampelnya 8. Berarti peluang A itu adalah, nah, peluang minimal satu angka, berarti jadinya 1 dikurangi 1 per 8. Jadi kalau pakai rumus komplement itu kita cari lawannya dulu gitu, baru kita ketemu hasilnya gitu. 1 dikurangi 1 per 8 itu kan berarti penyebutnya samain ya, jadi 8. 1 itu adalah 1 per 1 gitu. 8 bagi 1, 8. 8 kali 1, 8. 8 kurang 8 bagi 8, 1. 1 kali 1, 1 gitu. Jadi 8 kurang 1, 7 per 8. Nah, hasilnya sama aja jadinya, mau pakai komplement ataupun cara manual kita hitung gitu, terserah kalian jadinya. Terus yang nomor 2, 2 buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Berapa peluang munculnya angka berjumlah 6 atau 10? Nah, ini peluang kejadian majemuk juga. Peluang kejadian majemuk itu ada yang saling lepas sama tidak saling lepas. Kalau dia saling lepas, itu dia tidak ada anggota yang sama. Kalau dia saling lepas, iya betul. Kalau saling lepas itu tidak ada anggota yang sama. Kalau tidak saling lepas itu berarti ada anggota yang sama. Untuk saling lepas atau tidak saling lepas itu adalah aturan penjumlahan. Pokoknya jadinya ditambah kalimat hubungnya atau biasanya gitu. Nah, itu bisa dilihat di video yang saya share sebelumnya gitu ya. Nah, ini berjumlah 6 atau 10. Misal A itu adalah kejadian yang berjumlah 6.
Berarti anggota A-nya ada apa aja? Berarti dadu kan sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 2 buah dadu, berarti kalau jumlahnya 6 itu bisa jadi dia 2 tambah 4 ya, 2,4 kan 6. Terus 3,3. Terus ada lagi 5,1 ya kan, 5 tambah 1 kan 6. Terus ada lagi 1,5 ya. Terus ada lagi 4,2. Ada lagi nggak nih berjumlah 6? 1,5, 5,1, 2, udah ya, udah selesai. Berarti banyaknya anggota A itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 gitu. Terus misal B itu adalah berjumlah 10. Berarti anggota B itu ada apa aja? Jumlahnya 10. Berarti ada 4 tambah 6, 4,6. Terus ada 5,5 ya, 5 tambah 5 juga 10 sama 6,4. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Jadi jumlah B-nya adalah 3. Nah, kita lihat nih, dia saling lepas atau tidak saling lepas. Ada nggak anggota yang sama? Yang ini 2,4, 3,3, 5,1, 1,5, 4,2. Yang ini 4,6, 5,5, 6,4. Kan nggak ada yang sama ya. Berarti dia kejadian yang saling lepas karena tidak ada irisannya. Berarti peluang A karena dia atau, kalau atau pokoknya dia gabungan U gitu, atau itu U, kalau dan itu kayak huruf N gitu ya. A atau B itu karena dia saling lepas, berarti tinggal peluang A ditambah sama peluang B. Peluang A-nya kan 5 ya. Banyaknya anggota itu 5 per anggota ruang sampel dari 2 buah dadu itu ada 36 ya kan, kita udah belajar di kelas. 36 ditambah peluang B, B-nya 3, berarti 3 per NS-nya juga sama, 36. Berarti hasilnya jadi 5 tambah 3, 8. 8 per 36. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi berapa nih? 4 ya, dibagi 4. Dibagi 4 jadinya 2 per 9. Berarti peluang munculnya angka berjumlah 6 atau 9 itu adalah 2 per 9 gitu. Nah, ini yang nomor 2. Dia saling lepas ya. Kalau tidak saling lepas, itu rumusnya adalah peluang A tambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Yang tidak saling lepas contohnya, misal A-nya berjumlah 6, terus B-nya adalah munculnya angka dadu kembar. Angka dadu kembar kan ada 11, 22, 33, 44, 55, 66 ya kan. Nah, sama nih kalau munculnya angka dadu kembar, di sini ada 3,3 juga karena ada anggota yang sama, berarti dia tidak saling lepas gitu ya. Jadi bedanya saling lepas sama tidak saling lepas. Terus yang nomor 3, sebuah kotak berisi 7 bola merah dan 3 bola biru. Jika diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian. Nah, ini bersyarat. Kenapa bersyarat? Karena bola yang udah ambil nggak boleh ditaruh lagi. Jadi pasti bakal mempengaruhi kejadian yang selanjutnya ya kan gitu. Makanya dia kejadian yang bersyarat. Nah, kalau kejadian bersyarat seperti ini kan dia merah dan merah, karena dan berarti dia dikali gitu ya intinya gitu ya. Yang nomor 3, sebuah kotak 7 merah dan 3 biru. Jika diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian, tentukanlah peluang bola yang terambil berturut-turut warna merah. Berarti peluang merah terus merah, merah terus merah itu adalah, nah, untuk bola yang pertama dulu nih, bola yang pertama kan harus dapat bola merah ya. Dia diambil 1, berarti kombinasi 1 dari 7, itu kan 7 ya. 7 per total bolanya ada berapa? Ada 10 gitu. Jadi 7 per 10 gitu. Terus dikali, karena dia kan merah dan merah ya, berarti dikali. Kalau dan dikali, kalau atau ditambah gitu intinya. Dan bola yang kedua juga sama nih merah. Oke, berarti peluangnya gimana? Peluangnya berarti tadi udah diambil nih 1 bola merah. Berarti sisanya tinggal berapa bola merahnya? 6. Berarti 6 gitu. Per
Total bolanya ada 10 karena udah diambil 1, terus nggak boleh dibalikin, berarti kan berkurang 1 ya jumlah bolanya. Jadi jumlah bolanya tinggal 9 gitu. Nah, dia makanya bersyarat karena kan dia mempengaruhi ya. Yang pertama NS-nya 10, yang kedua NS-nya 9 karena diambil 1 tanpa pengembalian gitu. Terus tinggal disederhanakan. Nah, 6 sama 9 kan sama-sama bisa dibagi 3 ya. Ini jadinya 2, ini jadinya 3 gitu. Ada lagi nggak bisa dibagi? Ini 2 sama 10 ya. Ini jadinya 1, ini jadinya 5. Udah tinggal kita kaliin. 7 kali 1, 7 per 5 kali 3, 15. Berarti hasilnya adalah 7 per 15. Oke, selanjutnya. Dalam sebuah acara amal, panitia menyiapkan sebuah kotak undian berisi 40 kartu hadiah yang terdiri atas 15 hadiah makanan gratis, 10 souvenir, 15 kartu tanpa hadiah atau zong gitu ya kartunya. Terus setiap peserta undian mengambil 2 kartu sekaligus tanpa pengembalian. Acara tersebut diperkirakan akan diikuti oleh 936 peserta. Nah, dia berarti mencari frekuensi harapan ya. Pokoknya kalau yang jumlah peserta atau jumlah melambungkannya banyak, berarti dia frekuensi harapan. Nah, berarti yang ditanyakan adalah tentukanlah frekuensi harapan jumlah peserta yang akan mendapatkan minimal 1 hadiah, baik makanan gratis maupun souvenir. Nah, sekarang kita bisa pakai komplement. Dia kan yang ditanyain A itu adalah minimal 1 hadiah, berarti komplementnya hadiah. A komplementnya itu adalah lawannya minimal 1 hadiah itu kan nggak dapat hadiah ya kan, atau zong gitu, lawannya itu zong. Jadi kita bisa hitung aja orang yang peluang orang mendapatkan zong itu berapa gitu, baru kita bisa mencari peluang minimal 1 hadiahnya. Nah, peluang dia mendapatkan zong, peluang A komplementnya itu kan kartu zongnya ada berapa? Ada 15 gitu kan ya. Berarti kan untuk mencari peluang A komplement itu banyaknya anggota A komplement dibagi sama banyaknya anggota semesta gitu kan ya. Banyaknya anggota komplement dia pakainya kombinasi apa permutasi? Dia pakainya kombinasi kan, karena dia nggak ada urutannya gitu. Yang penting dia dapat 2 hadiah gitu. Berarti kombinasi 2 gitu. Dari berapa kartu zongnya? 15. Berarti kombinasi 2 dari 15 per. Nah, sekarang semestanya. Semesta itu kan keseluruhan kejadian ya. Berarti kombinasi 2. Dari berapa hadiah? Dari berapa kartu yang tersedia? 40. Berarti kombinasi 2 dari 40. Udah tinggal dihitung. Jadi 15 faktorial per 15 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Per, nah bawahnya 40 faktorial per 40 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti jadinya 15 faktorial per 15 kurang 2, 13. 13 faktorial dikali 2 faktorial per 40 faktorial per 40 kurang 2, 38. 38 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, terus tinggal dijabarkan 15 sama 13. Berarti yang dijabarin yang mana? Yang 15. Jadi yang 15 kali 14 kali 13 faktorial per 13 faktorial dikali 2 faktorial itu kan 2 kali 1 ya. Per, nah sekarang yang 40 yang kita jabarin berarti 40 sampai 38. 40 kali 39 kali 38 faktorial per 38 faktorial dikali 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Udah tinggal eliminasi. 13 sama 13 ada lagi enggak? 2 nih sama 14 jadinya 7 gitu kan ya. Terus yang ini juga sama. 38 sama 38 kita eliminasi 2 sama 40 jadinya
20. Berarti hasilnya adalah 15 kali 7 per 20 kali 39. Kita sederhanain dulu aja nih. 15 sama 20 ya sama-sama bisa dibagi 5. 15 sama 20 sama-sama bisa dibagi 5, berarti ini 3, ini 4 gitu kan ya. 3 kali 7, 21 per 4 kali 39, berapa tuh? 9, 18, 36, 3, 156 ya. Jadi peluang A komplemennya itu adalah 21 per 156. Nah, yang kita cari apa? Yang kita cari kan peluang A ya, berarti bisa disederhanain lagi nggak ini ya? Bisa dibagi 3 ya. Ntar yang ini kita bagi 3 dulu biar lebih kecil ya. Bagi 3, jadinya 21 bagi 3, 7 per 156 bagi 3, 52. 7 per 52. Jadi peluang A komplemennya itu adalah 7 per 52. Nah, yang kita cari apa? Yang kita cari kan peluang A. Peluang A itu berarti 1 dikurangi sama peluang A komplemen gitu. Jadinya 1 dikurang peluang A komplemennya tadi berapa? 7 per 52. 7 per 52. Karena dia bilangan bulat dikurangi pecahan, berarti kan penyebutnya kita samain ya. Samain jadi 52. Karena 1 itu 1 per 1. 52 bagi 1, 52 kali 1, 52 gitu kan. 52 min 52 bagi 52, 1 kali 7, 7. Hasilnya jadinya 52 kurang 7, berapa? 45 ya. 45 per 52. Jadi peluang frekuensi harapan. Nah, yang ditanyakan kan frekuensi harapan nih. Kita baru dapat nih peluang A-nya. Berarti frekuensi harapan dari A itu adalah peluang A dikalikan dengan banyaknya kejadian, banyaknya anggota. Berarti hasilnya jadinya 45 per 52 dikali berapa total peserta yang datang? 936. Nah, kita hitung. 936 bagi 52 berapa nih, bisa ya? 18. Bagi 18 dikali 45. Jadi hasilnya adalah 810, maka akan ada 800 frekuensi harapan yang terjadi adalah 810 peserta gitu. Oke, terakhir, dalam sebuah kegiatan science fair, panitia menyiapkan 40 siswa sebagai relawan. Data menunjukkan ada 22 siswa ahli presentasi, 18 siswa yang ahli desain poster, 9 siswa ahli keduanya, ahli presentasi sama desain poster. Panitia memilih 1 per 1, karena 1 per 1, kalau 1 per 1 itu berarti dia bersyarat aja pokoknya ya. Secara acak sebanyak 2 orang relawan untuk mengisi sesi pembukaan tanpa mempertimbangkan keahlian masing-masing. Nah, berapa peluang bahwa minimal salah satu dari 2 relawan yang terpilih memiliki keahlian desain poster? Nah, berarti misal A itu adalah minimal 1 desain poster, minimal 1D. Berarti A komplement itu adalah tidak ada D gitu kan ya, tidak ada D. Berarti untuk mencari peluang dari minimal 1D kita harus cari dulu tidak ada D-nya biar lebih gampang gitu. Berarti peluang dari A komplementnya itu adalah, karena tidak ada D berarti kan kita butuh yang presentasi ya. Nah, yang ahli presentasi itu ada berapa? Bisa dilihat di soalnya. Yang ahli presentasi itu kan ada 22 orang. Nah, ini kenapa yang 9-nya nggak dipakai? Karena
yang 9 siswa itu sudah termasuk dalam 18 siswa yang ahli desain poster juga. Jadi kan total orangnya itu kan ada 40, berarti 40 dikurang yang ahli presentasi itu berarti kan tinggal di luar dari si ahli desain poster gitu. 40 kurang 18 itu hasilnya adalah 22 gitu. Jadi untuk peluang A komplemennya itu yang tidak ada D-nya, karena dia dipilihnya satu persatu, berarti kita pilih satu orang dulu dari 22 orang. Berarti ada berapa orang yang ahli presentasi? Ada 22, berarti 22 per total orangnya tadinya ada berapa? 40 gitu kan ya, 40 gitu. Dikali sekarang untuk orang yang kedua. Orang yang kedua juga kan ahli presentasi. Ahli presentasinya tadi udah diambil satu nih di orang yang pertama, berarti sisa ya tinggal 21 per, karena dia bersyarat kan ya. Tadinya orangnya ada 40, udah diambil satu, berarti sisanya tinggal 39. Nah, kita sederhanakan 22 sama 40 sama-sama dibagi 2 ya. Jadi 11 per 20 gitu kita hitung. 11 kali 21 11 kali 21 itu 231. Berarti 231 per 20 kali 39 adalah 780. Jadi peluang dia tidak mendapatkan ahli desain poster itu adalah 231. Bisa disederhanain nggak ini ya? Dibagi berapa ya? 6, coba dibagi 6. 231 dibagi 6. Oh, bisa. Dibagi 3 ya, dibagi 3 bisa. 231 dibagi 3, 780 dibagi 3. Jadinya 77 per 780, kita bagi sama 3 itu 260. Nah, ini kan peluang yang nggak ada D-nya ya, berarti peluang minimal ada satu ahli desain poster itu adalah 1 dikurangi dengan peluang A komplement. Jadinya 1 dikurangi peluang A komplemennya tadi 77 per 260. Nah, penyebutnya tinggal kita samain per 260 gitu, karena 1 itu kan 1 per 1. Berarti 260 bagi 1 kali 1, jadinya 260 dikurang. Ini 77 gitu ya. Jadinya berapa tuh? 60 dikurangi 77 itu 183. Berarti hasilnya adalah 183 per 260. Jadi kesimpulannya peluang minimal salah satu dari 2 relawan yang terpilih, berarti peluang minimal 1 desain poster itu adalah 183 per 260. Nah, seperti itu. Oke. Untuk hari ini cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan silahkan langsung japri saya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.